Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Warung kelontong yang ditinggal berlebihan oleh pemiliknya dibobol pencuri di Palmerah, Jakarta Barat. 2 pelaku membawa kabur uang tunai dan ratusan bungkus rokok senilai belasan juta rupiah. Petugas unit reskrim kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat menggerebek sebuah tempat indekos di kawasan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Dari salah satu kamar kos, polisi meringkus seorang pelaku pencurian berinisial MJ. Pelaku sempat mengelak dan mengunci pintu, namun akhirnya ia bisa ditangkap tanpa perlawanan. MJ merupakan pelaku utama pencurian warung kelontong di Jalan Petamburan 4, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Hari Raya Idul Fitri. Pelaku beraksi dengan rekannya UJ yang membawa kabur uang tunai sebesar 2,4 juta rupiah dan 400 bungkus rokok senilai 16 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil kejahatannya digunakan kedua pelaku untuk membeli barang haram narkoba. Rokoknya berapa? Rokoknya 428 bungkus. Total kerugiannya? 16 juta. Uang tunai ada yang diambil? Uang tunai 2.450.000. Saat itu abang lagi kemana bang? Saya itu lagi ke rumah ibu. Pas hari Lebaran? Hari Lebaran. Memang ini ditutup berarti? Memang lagi tutup. Digembok atau gimana? Digembok. Pelaku ditangkap setelah video rekaman aksi pencurian tersebut viral di media sosial. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, emas batangan 250 gram digasak komplotan maling satu rumah ditinggal pemiliknya untuk sholat Id di Depok, Jawa Barat. Total kerugian korban ditaksir senilai 450 juta rupiah. Dua orang pria terekam CCTV menunggu dua rekannya yang tengah membobol rumah di kawasan Jalan Raya Tipar, Cimanggis, Depok. Para pelaku melakukan aksi pencurian karena tahu rumah sasarannya tengah kosong ditinggal pemiliknya yang melaksanakan sholat Id. Usai beraksi, keempat pelaku kabur usai mengacak-acak isi rumah dan menggasak emas batangan seberat 250 gram. Total korban menderita kerugian senilai 450 juta rupiah. Ya pokoknya barang-barang rumah. Emas itu di lemari. Nah, di belakang lempetan baju itu. Di lemari. Berarti kamar sudah acak-acak ya? Udah kan nanti ke bapak juga handphone. Mulai acak-acakan. Usai kejadian, korban sudah melapor ke polisi dan kasus ini sudah ditangani Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan wanita Parubaya yang buron selama 2 minggu ditangkap saat isi BBM di Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku bunuh korban untuk menguasai hartanya. Polisi mengamankan SF saat mengisi BBM di SPBU kawasan Citatah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ia merupakan pelaku pembunuhan wanita Parubaya Wahidah Rohmah di kawasan Jalan Kebon Kelapa Cimahi Tengah pada 17 Maret 2025 lalu. Hasil pemeriksaan, motif pelaku menghabisi korban karena ingin menguasai harta. Pelaku membunuh korban dengan menghantamkan benda tumpul berupa martir ke kepala, lalu menganiaya dengan senjata tajam jenis gunting ke leher korban. Pada saat ditemukan dalam keadaan telanjang, kemudian ada beberapa luka lebam dan di bagian kepala mengeluarkan darah ya dari luka lebamnya itu. Kemudian juga ada gunting yang masih menancap di leher. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang nenek dijambret kalungnya di depan rumah di Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban sempat mengejar namun pelaku kabur dengan memacu sepeda motornya. Kamera CCTV merekam aksi jambret di Perumahan Asri 2, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mengendarai motor merampas kalung emas seberat 12 gram dari leher seorang nenek berusia 80 tahun yang tengah berdiri di pinggir jalan. Korban sempat berupaya mengejar pelaku sambil berteriak hingga mengundang perhatian sejumlah warga. Namun, pelaku berhasil kabur dengan memacu kendaraannya. Dia berdiri di sini menghadap sana mungkin. Iya. Baru di situ mungkin diincar. Ditarik langsung itu, Maya. Dari belakang sini. Oh, dari belakang. Langsung lari. Tapi sempat juga kita kejar ya, Oma. Ya. Sempat juga kita kejar motornya ya, Oma. Tidak bisa orang kencang. Korban yang hidup sebatang kara tidak melaporkan kasus itu ke polisi. Namun, tetangga korban yang prihatin dengan kejadian tersebut akhirnya memviralkan rekaman CCTV aksi penjambretan tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang dukun ditangkap karena puluhan kali melecehkan bocah di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku sempat mengancam dan mengiming-imingi korban dengan uang. Seorang pria, 48 tahun, diringkus dari rumahnya karena melakukan aksi asusila anak di bawah umur di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pada saat diinterogasi, pelaku mengakui telah melakukan aksi bejatnya pada korban A, 13 tahun hingga puluhan kali. Aksi pelaku bermodus mengaku sebagai dukun, lalu mengancam dan mengiming-imingi korban dengan uang. Aksi bejatnya telah dilakukan pelaku sejak korban masih duduk di kelas 5 SD. Jadi motifnya sendiri ya memang untuk melepaskan hasrat dengan modus. Dia panggil korban ini untuk diiming-imingi setelah melakukan tersebut akan menjadi sebuah obat agar ibunya tidak marah-marah lagi kepada korban. Dan selain itu juga setelah melakukan hal tersebut biasanya pelaku memberikan sejumlah uang kepada korban yang pernah paling tinggi diberikan uang sebesar 300.000 rupiah. Pelaku kini ditahan di Polres Padang Pariaman dan dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial sebuah balon udara tersangkut di kabel listrik di kawasan permukiman warga di Malang, Jawa Timur. Balon udara sempat mengeluarkan percikan api hingga membuat warga panik. Dalam video viral, balon udara berukuran besar tersangkut di atap rumah warga. Salah satu sisi balon udara bahkan mengeluarkan api hingga membuat panik warga sekitar. Diketahui peristiwa terjadi di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Namun saat polisi memeriksa lokasi, balon udara tersebut sudah tidak ditemukan. Dugaan sementara, balon udara diterbangkan dari wilayah Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dan tersangkut di kabel listrik permukiman. Akibatnya, kawasan tersebut sempat alami pemadaman listrik. Beruntung tidak ada kerusakan pada peralatan listrik sehingga listrik dapat segera normal kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 8 pencuri ditangkap anggota Polsek Kuta Utara Badung, Bali dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sebelumnya mereka beraksi di sejumlah lokasi termasuk beberapa villa yang dihuni WNA. Delapan orang tersangka pencurian ditangkap unit Reskrim Polsek Kuta Utara dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sebelumnya, mereka beraksi di sejumlah lokasi, termasuk beberapa villa yang dihuni warga asing di wilayah Kuta Utara. Dari para tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti, termasuk diantaranya barang berharga milik warga asing dan 1 unit sepeda motor. Tersangka ini yang sering beraksi di wilayah
Polsek Kuta Utara. Karena rata-rata ini lokus deliktinya ada di Polsek Kuta Utara dan korbannya bule. Korbannya bule, ya selama kegiatan pengembangan. Para tersangka kini diperiksa intensif petugas di Polres Badung. Mereka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman pidana hingga 7 tahun penjara. Polisi masih mendalami kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Seorang karyawan toko penyewaan baju adat menjadi korban hipnotis di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban baru tersadar setelah motornya raib dibawa kabur pelaku. Kamera CCTV merekam aksi seorang pria masuk ke toko penyewaan baju adat di salah satu ruko Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku berpura-pura bertanya kepada korban, kemudian beraksi dengan menyentuh dan menepuk tangan korban. Tanpa sadar, korban menuruti pelaku yang meminta kunci sepeda motor. Dengan leluasa, pelaku pun langsung membawa kabur motor korban. Korban yang tersadar motornya telah raib langsung melapor ke Polsek Panakukang. Saja tidak tahu karena saja sementara kerja. Terus dia datang dengan nada yang keras bilang, "Kak, pinjam motor." Terus saya bilang, "Oh." Dari dia langsung ambil kunciku di meja kasir. Tahu tanpa sadar, saya buka di sadel, ambil susu UHT, dan dia tepuk tanganku begini, dan itu kunci ada di tangannya kembali. Dan ceritanya dia ambil kunci kembali di saya. Kini polisi mengejar pelaku yang ciri-cirinya teridentifikasi melalui rekaman CCTV. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Akibat selip ban, truk tangki gas LPG 15 kg mengalami kecelakaan di Tol Japek, Bekasi, Jawa Barat. Akibat kecelakaan, truk ringsek dan tiang beton penerang jalan nyaris roboh. Sampai ringsek, ngantuk kali ini supir. Sampai ringsek tuh. Truk tangki pengangkut 15.000 kg gas LPG ini ringsek pada bagian depan usai menghantam tiang beton jalan tol kilometer 12 Tol Japek arah Jakarta, Bekasi, Jawa Barat. Sementara badan truk melintang hingga menutup 2 ruas jalan tol. Kejadian berawal saat truk hendak keluar tol menuju Cikunir. Namun karena kondisi jalan licin, mobil mengalami ban slip hingga oleng dan menabrak pembatas jalan tol. Beruntung tidak ada korban jiwa, sementara sopir hanya mengalami syok dan terluka di kaki akibat terjepit. Diketahui truk tangki ini dalam keadaan kosong usai bongkar muat di Bandung. Akibat kecelakaan, ruas tol Jakarta Cikampek menuju Jakarta sempat alami kepadatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Jelang puncak arus balik Lebaran, ribuan kendaraan pemudik sepeda motor terjebak kemacetan di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Meningkatnya gelombang volume kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta membuat kepadatan terjadi di titik pertemuan arus Simpang 4 Pemuda, Kota Cirebon. Kemacetan panjang ini terjadi di simpang pertemuan arus lampu merah jalur arteri Pantura Pemuda, Kota Cirebon pada Kamis siang. Jumlah pemudik sepeda motor yang hendak kembali ke Jakarta dan Bandung meningkat tajam hingga timbulkan kemacetan panjang lebih dari 2 km. Kemacetan diperparah warga lokal Cirebon yang pulang dari berwisata di Kabupaten Kuningan. Peningkatan gelombang arus balik ini masih akan terus terjadi dan puncak arus balik diprediksi pada tanggal 6 dan 7 April. Pemirsa, 3 hari setelah Hari Idul Fitri, volume kendaraan di rest area KM 62 Tol Cikampek ramai pemudik yang didominasi bus dan juga mobil pribadi. Namun belum terlihat peningkatan jumlah volume kendaraan yang masuk di rest area.
Ya pemirsa, pantauan terkini di kilometer 62B, lebih tepatnya di rest area kilometer 62. Ini untuk situasi kendaraan yang mengarah ke Jakarta maupun yang mengarah ke Trans Jawa. Ini terpantau ramai lancar, tidak terjadi adanya ketersendatan atau penumpukan kendaraan. Namun jika bisa dilihat di layar televisi Anda, ini jarak kendaraan antara kendaraan lainnya di ruas tol yang mengarah ke arah Jakarta ini lebih padat dibandingkan jarak kendaraan antar kendaraan yang mengarah ke Trans Jawa. Jadi bisa diperkirakan untuk kilometer per jamnya kendaraan yang mengarah ke Jakarta ini di kilometer 60 sampai dengan 70 km per jamnya. Terkait sistem yang sudah berlaku per hari ini juga tadi kontraflow ini sudah diberlakukan pada pukul 4:30 sore tadi dari kilometer 70 sampai dengan 47 dan ada one way dari kilometer 188 sampai dengan pintu gerbang tol Cikatama yakni kilometer 70. Adapun untuk total jumlah pemudik yang memasuki Jabodetabek dari tanggal 31 Maret hingga 2 April 2025, ini totalnya ada sekitar 455.000 jumlah volume kendaraan yang sudah mengarah ke arah Jabodetabek. Ini pun diakumulasikan dari keempat pintu gerbang tol, yakni pintu gerbang tol Cikatama, pintu gerbang tol Cikupa, pintu gerbang tol Kalihurip, dan juga pintu gerbang tol Ciawi yang berasal dari arah selatan atau dari arah puncak. Adapun jika kita hitung persatuannya, ini dari 455.000 ini paling banyak ini dari arah Trans Jawa dan dari arah Kota Bandung sebanyak 215.000 kendaraan. Dari Karawang, Jawa Barat, Aulina Iyasya dan Bagus Prasetya ID, Ainus melaporkan. Sementara pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar dan normal. Sistem one way akan diterapkan secara situasional melihat potensi puncak arus balik mudik Lebaran. Pemirsa, 3 hari setelah Lebaran, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung masih ramai dan juga lancar. Dan saat ini belum diterapkan sistem rekayasa lalu lintas, sistem one way secara nasional. Dan tentu saja melihat dari situasi atau kondisi lalu lintas itu sendiri jika nantinya ada kenaikan volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung. Untuk volume kendaraan yang melintas sendiri untuk hari ini ada 23.000 kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Kali Kangkung menuju ke arah Jakarta. Dan angka ini belum menunjukkan adanya puncak arus balik mudik Lebaran tahun 2025 karena diprediksi nanti akan terjadi pada tanggal 5 sampai 7 April 2025. Untuk sistem rekayasa lalu lintas sistem one way juga direncanakan akan mulai diterapkan pada tanggal 4 atau 5 April tahun 2025. Melihat nanti situasi atau kondisi kenaikan volume kendaraan yang melintas di sini. Dan di gerbang tol Kali Kangkung sendiri yang menuju ke arah Jakarta difungsikan ada 7 gardu tol utama dan juga ditambah dengan 5 gardu satelit yang menuju ke arah Jakarta. Dan mulai tanggal 3 sampai 5 April 2025 juga para pengemudi atau para pemudik ini sudah bisa menikmati potongan tarif tol sebesar 20% bagi yang berkendara atau melintas di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dari Semarang, Jen Cahyani bersama juru kamera Raga Firdaus melaporkan. Pemirsa, libur Lebaran 2025 penumpang Wush meningkat drastis mencapai 21.000 berdasarkan hitungan pencapaian harian. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 5 April 2025. Arus balik libur Lebaran mulai bergeliat. Libur Lebaran 2025, penumpang Wush melonjak hingga 21.000. General Manager Corporate Secretary KCIC menjelaskan, 11.000 penumpang tercatat berangkat dari stasiun Halim, sementara 10.000 penumpang dari stasiun Padalarang dan Tegaluar. Minat masyarakat berwisata atau pemudik Lebaran menunjukkan peningkatan, terlihat dari angka penumpang yang alami kenaikan signifikan. Dalam momen libur Lebaran ini, Wush bekerja sama dengan berbagai tempat wisata. Bagi setiap penumpang Wush mendapatkan 1 tiket bebas masuk wahana wisata. Untuk puncak volume penumpang bahkan mencapai 24.000 per hari jelang berakhirnya cuti bersama, yakni 4 sampai 6 April 2025.
Jumlah tiket yang sudah terjual di momen libur lebaran ini sudah mencapai 240.000. Dan perjalanan ini tentunya persiapan di momen lebaran dilakukan oleh KCIC melalui berbagai cara, mulai dari penambahan petugas pengamanan, petugas pelayanan, seperti misalnya passenger service mobile yang kita tempatkan di berbagai titik strategis. Hingga 3 April 2025, tercatat data penumpang sebanyak 48.823 orang tiba di Daob 1 Jakarta. Para penumpang diimbau untuk mematuhi peraturan dan datang lebih awal dari jadwal keberangkatan demi kelancaran dan kenyamanan bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemotor yang berboncengan di kawasan wisata Puncak mengalami kecelakaan akibat kelelahan terjebak kemacetan di Bogor, Jawa Barat. Korban segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Akibat kelelahan dan mengantuk, seorang pemotor yang berboncengan dengan istrinya oleng di jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Petugas yang melihat kejadian ini segera menggendong kedua korban ke sisi jalan yang lebih aman. Kedua korban merupakan wisatawan yang baru bersilaturahmi sekaligus berwisata di kawasan Puncak. Kedua korban lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Kawasan wisata Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit masyarakat saat mengisi libur lebaran. Sementara petugas masih memberlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap pada hari ini serta sistem satu arah menuju Puncak. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Pantai Carita ramai dikunjungi wisatawan hingga menyebabkan kemacetan di Pandeglang, Banten. Kemacetan arus lalu lintas tidak terhindarkan karena banyaknya wisatawan. Ribuan pengunjung tumpah ruah di bibir Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Sebagian dari pengunjung telah datang sejak dini hari untuk menghabiskan masa libur bersama keluarga. Warga antusias datang ke Pantai Carita karena lokasinya strategis dan tiket masuk yang terjangkau. Macet di Mandalawangi itu. Nah terus ini dalam rangka apa sih? Hiburan lebaran aja bang. Bersama siapa? Bersama semua keluarga aja. Nah bang, kesan pertama nih, begitu tahu di Pantai Carita seperti ini, kesannya bagaimana bang? Kesannya sih seneng banget ya, bisa kumpul sama keluarga, bisa ngabisin waktu di pantai gitu. Di tengah padatnya pengunjung, sejumlah insiden terjadi di Pantai Carita. Badan Penyelamat Wisata Tirta, Balai Wisata Banten mencatat hingga Kamis sudah ada 15 orang yang dievakuasi petugas karena terseret arus. Para orang tua pun diharapkan agar terus mengawasi buah hati mereka agar tidak main terlalu jauh ke tengah. Sementara itu, akibat antusiasnya warga, jalur Ciwandan, Kota Cilegon, Banten dipadati ratusan kendaraan wisatawan. Kendaraan terjebak kemacetan sepanjang lebih dari 1 km. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem buka tutup jalur. Meski macet, warga tetap antusias menuju tempat wisata karena sudah menjadi tradisi bersama keluarga. Sementara, polisi memperkirakan lonjakan jumlah wisatawan akan terjadi hingga 4 April. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, libur lebaran, bis wisata Bandros Bandung Tour on Bus membludak. Akibatnya ratusan wisatawan harus bersabar menunggu antrean bus wisata yang menjadi primadona kota Bandung. Ratusan warga mulai dari anak-anak, remaja hingga lansia antusias menanti bis wisata Bandros Bandung Tour on Bus di areal Taman Alun-Alun Jalan Dalam Kaum, Kota Bandung. Bahkan mereka rela antre berjam-jam hanya untuk bisa keliling menggunakan bis wisata sambil melihat tempat-tempat sejarah di Kota Bandung. Selama Lebaran, bis wisata Bandros kembali menjadi primadona wisatawan untuk habiskan masa liburan di Kota Kembang. Tak hanya warga lokal, wisatawan dari luar daerah juga antusias naik bis unik yang satu ini. Karena pengen tahu ini apa sejarahnya Bandung, pengen tahu tentang Bandung karena belum pernah. Barusan nunggu lama nggak sih? Iya, lumayan. Lumayan lama. Antrinya juga banyak.
Di shelter Bandros Alun-Alun disediakan 6 unit armada, di mana setiap hari dibatasi untuk 500 wisatawan. Nah, bagi wisatawan yang penasaran jelajah kota Bandung menggunakan Bandros, Anda harus datang lebih awal agar tidak mengantre terlalu lama untuk dapatkan tiket. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, momen Hari Raya Idul Fitri selalu dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga sekaligus berwisata. Di kawasan Kuningan, Jawa Barat, pemirsa, ada salah satu restoran yang sedang hits diburu wisatawan. Kira-kira seperti apa dan apa saja menunya? Berikut informasinya. Berlokasi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebuah restoran bernuansa Jepang diburu para wisatawan yang merindukan kesejukan alam di momen libur Lebaran ini. Bawa kaki Gunung Ciremai, keindahan arsitektur bangunan bak kerajaan Jepang berselimut kabut mewarnai libur panjang kali ini. Tak hanya menawarkan pesona asri pegunungan, restoran ini juga memiliki beragam menu kuliner khas Indonesia hingga Jepang. Tentunya untuk memajukan kota Kuningan itu sebenarnya dari arahan papa saya juga mengarahkan untuk anak-anak itu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya, terutama untuk bisa membuka lapangan pekerjaan sih tentunya, membawa manfaat bagi seluruhnya. Cita rasa kuliner yang menggugah selera sambil menyantap hamparan pepohonan semakin menambah kenikmatan. Kenapa saya mesennya paha? Karena ini dagingnya itu lembut. Nah, saya akan coba ya, apakah keras ketika digigit atau tidak. Cobain ya. Cocok lagi, biar banyak. Mantap, mau nggak? Tiap sudut estetik layak diabadikan dengan bersuah foto bersama keluarga, menambah pengalaman seru usai menikmati sajian kuliner. Oke, Ibu jauh-jauh dari Bandung bersama dengan keluarga, kenapa memilih untuk wisata di sini? Enak, rasanya enak. Enak ya. Nah, pemandangannya gimana nih? Tadi sempat foto-foto nggak? Udah semua foto-foto. Foto-foto ya? Bagus, ya, adem. Oke, berarti adik-adiknya senang banget ya nongkrong di sini ya? Serta beberapa tempat makan, dan tentunya Arunika ini sebagai destinasi wisata unggulan untuk Jawa Barat. Masyarakat banyak berbondong-bondong untuk melihat keindahan alam. Untuk merasakan sensasi alami indah sambil makan bersama, pengunjung cukup menyiapkan Rp25.000 hingga Rp130.000. Pedas juga ya pemirsa. Nah, ini menjadi salah satu rekomendasi bagi Anda yang sedang berada di kawasan Kuningan, Jawa Barat, karena lokasi ini Anda bisa menikmati kuliner yang ada di sini sekaligus bisa menikmati pemandangan yang ada di sini karena persis di bawah kaki Gunung Ciremai. Tunggu apa lagi? Langsung aja datang sini. Dari Kuningan, Jawa Barat, Nata Arman, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Lanjut lagi makan. Ya, pemirsa, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat menggelar donor darah yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Program yang turut didukung oleh MNC Peduli ini dapat memenuhi target kebutuhan lebih dari 2.000 kantong darah yang digelar sejak 19 hingga 22 Maret 2025. Ribuan warga hingga PPSU antusias mengantri mengikuti kegiatan donor darah yang digelar Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat yang didukung MNC Peduli. Kegiatan donor darah ini untuk memenuhi stok darah selama bulan puasa dikarenakan ketersediaan mulai menipis karena banyak permintaan. Biasa aja sih karena udah terlalu sering, udah 7 kali ini. Alhamdulillah nggak ngerasa pusing juga habis donor sih. Awalnya aku deg-degan sih karena aku pikir bakal sakit gitu, tapi ternyata enggak. Mungkin karena ini aku baru pertama kali ya, dan ini juga gratis kan ya. Aku sebenarnya seneng aja sih, mungkin diperbanyak aja kegiatan kayak gini. Dalam kegiatan ini PMI Jakarta Pusat menargetkan 2.000 kantong darah. Bahwa di bulan puasa ini kan banyak permintaan darah tapi pasokan darah itu kurang. Oleh karena itu kita berupaya untuk bagaimana meningkatkan perolehan darah melalui donor darah massal. Alhamdulillah kita banyak dibantu oleh mitra kerja kita juga dibantu oleh Ibu Jessica Haritanu yang mewakili dari MNC Peduli. Beliau banyak membantu kita di dalam menggerakkan potensi-potensi donor yang ada di. Donor darah bukan hanya memiliki makna berbagi dengan orang lain, tetapi juga berdampak pada kesehatan si pendonor. Tim Liputan iNews melaporkan.
Anak yatim dari Yayasan Panti Asuhan Al-Kahfi, Kemayoran, Jakarta Pusat diajak bergembira bersama MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta. Turut hadir Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanusudibyo dan General Manager Park Hyatt Jakarta Christian Wurm yang memberikan semangat serta santunan kepada anak-anak yatim Al-Kahfi. Selain memberikan semangat, Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanusudibyo juga mendukung anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk berbuka, diberi kesempatan untuk silaturahmi, dan untuk berbuka puasa bersama di Park Hyatt Jakarta. Harapannya tentunya di bulan suci Ramadan ini kita bisa sama-sama terus merefleksikan diri, menyucikan hati, dan selamat berbuka puasa. Tonight, this is not just about sharing a meal, it's a celebration of kindness, compassion, and the power of togetherness. To our wonderful young guests, you are an inspiration to all of us, and we are honored to share this special moment and evening with all of you. Acara di Hotel Park Hyatt Jakarta ini memberikan pengalaman serta kenangan indah bagi anak-anak yang hadir pada acara buka bersama di Ramadan 1446 Hijriah. Rasanya kayak senang banget karena bisa diundang. Semoga bisa diundang lagi ke sini. Terus biar bisa buka bareng lagi. Senang, bisa makan enak. Terus bisa lihat pemandangan Jakarta dari jauh. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli berkomitmen membantu anak-anak tumbuh menjadi generasi penerus yang siap menyongsong masa depan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama rekan Anita Dewi. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.